kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, selamat pagi dimanapun saudara berada. Saya Peter Napitupulo mengucapkan selamat datang dan selamat jumpa kembali dalam acara Embun Pagi. Topik kita pagi ini adalah kuasa perkataan. Tentang konflik suami istri yang semakin besar karena tidak bisa menguasai kata-kata dalam suatu keluarga. Sebuah kisah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak. Di awal pernikahan, suami istri ini saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi seiring dengan waktu, bertambah juga permasalahan yang terjadi di dalam keluarga ini. Sehingga muncul beberapa emosi yang tidak terkendali yang sudah membuat mereka semakin mengalami krisis kasih. Satu ketika keluarga ini mengalami masalah dalam pekerjaan, sehingga persoalan keuangan pun menjadi hal yang membuat mereka mengalami permasalahan yang serius. Pada saat seperti itu, sang istri mendengar berita hoax, berita yang tidak benar, berita yang miring tentang adanya seorang wanita lain
yang coba mendekati suaminya. Sang suami sudah coba meluruskan informasi ini. Namun, sang istri belum bisa menerima dengan baik. Kemudian, emosi pun semakin memuncak. Kemarahan tidak dapat lagi terkendali. Dan akhirnya muncul kata-kata yang tidak seharusnya keluar. Yaitu, satu kata-kata bercerai saja. Sebagai orang percaya, pantaskah kita melemparkan kata-kata bercerai seperti ini? Apakah memang bercerai merupakan satu solusi kalau ada permasalahan yang serius seperti ini? Awalnya begitu mudah terlontar kata-kata haram ini. Dan seolah perkataan ini tanpa kuasa, tanpa pengaruh pada awalnya. Namun semakin hari terasa ada kekuatan yang mendorong suami istri ini untuk mewujudkan benar-benar mereka akan berpisah. Ternyata ada kuasa perkataan yang bisa mempengaruhi kehidupan keluarga yang sering tidak disadari oleh pasangan suami istri yang mengucapkannya. Bagaimana jika kata-kata mirip pernah terlontar dalam kehidupan kita? Dan bagaimana jika itu menekan kehidupan kita dan terjadi di kalangan kita? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sejak hari pertama sampai hari ke-6, semua ciptaan jadi hanya dengan perkataan atau firman Tuhan. Betapa berkuasanya perkataan itu. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang segambar dengan Dia dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, berarti kita yang segambar dengan Allah ini juga memiliki kuasa dalam perkataan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam Bilangan pasal 22 ayat 6, pernah seorang bernama Balak bin Zifor, Raja Moab, berkata kepada Bileam bin Peor. Dia katakan begini, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia pun kena kutuk. Maka dalam Matius pasal 17 ayat 20, dikatakan sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Berarti yang dibutuhkan bukan hanya iman sebesar biji sesawi itu, tapi juga perkataan yang akhirnya dapat memindahkan gunung. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 31, Musa pernah mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. 10 pengintai berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka kuat dan lebih kuat daripada kita. Sesuai dengan perkataan daripada 10 pengintai itu, maka itu pun terjadilah kepada mereka. Mereka akhirnya memang tidak sampai ke tanah Kanaan. Beda dengan 2 pengintai, yaitu Joshua dan Kaleb. Joshua berkata dalam Bilangan 14 ayat 7 sampai 8, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan dibawa oleh Tuhan masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengan demikian, Joshua dan Kaleb akhirnya bisa memasuki tanah Kanaan itu sesuai dengan apa yang mereka katakan. Betapa berkuasanya kata-kata yang kita ucapkan. Maka Rasul Paulus menasihatkan,
dalam Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Salah satu perkataan kotor yang harus kita hindari dalam keluarga kita adalah kata bercerai. Di dalam keluarga kita ini sebaiknya kita anggap kata-kata itu merupakan kata-kata haram. Supaya jangan sampai benar-benar satu waktu keluarga kita bercerai. Sekarang, bagaimana solusi jika sudah sempat terlontar banyak kata-kata yang sia-sia, yang kotor, termasuk kata-kata bercerai? Saudaraku, jika sempat mengucapkan kata cerai, kata-kata kutuk, kata-kata sia-sia, kata-kata negatif yang lainnya, marilah kita meneladani Ayub. Karena Ayub juga pernah bersalah dalam kata-katanya. Walaupun dia seorang yang saleh. Dia pernah mengucapkan kata-kata kutuk dalam Ayub pasal 3. Dan beberapa ayat-ayat berikutnya ada kesalahan yang pernah dia ucapkan. Namun ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, pada saat itu akhirnya dia mencabut kata-kata itu sesuai dengan Ayub pasal 42 ayat 6. Dia mencabut kata-kata itu dan dia pun pada saat itu menyesal. Di satu sisi, semua kata-kata negatif yang pernah kita lontarkan itu perlu kita cabut. Supaya tidak berkuasa dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, masa depan kita, pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita, bahkan kuliah dan sekolah kita. Namun di sisi yang lain, kita juga perlu mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata iman, sebagai ganti dari yang negatif itu. Ayub 42 ayat 1. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan yang baik dalam hidupnya ke depan. Maka terjadilah sesuai dengan perkataannya itu. Yaitu Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Itu sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan dalam diri dia. Tuhan pun memulihkan kekayaannya 2 kali lipat. Itu sesuatu yang baik. Dan Tuhan pun memperpanjang usianya sampai 140 tahun berikutnya. Itu pun sesuatu yang baik dan luar biasa. Dan Tuhan pun memberikan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan kepada dia. Dan Ayub meninggal pada saat sudah tua. Terjadilah menurut perkataannya. Saudara, apa yang disampaikan dalam episode ini adalah kisah nyata. Ketika pasangan suami istri ini mengetahui betapa pentingnya mencabut kata-kata yang sempat terlontar yang pernah mereka ucapkan, maka suami istri ini sepakat mencabutnya. Dan mereka juga mengucapkan kata-kata yang positif sebagai ganti dari yang negatif itu. Mereka meyakini bahwa hanya maut yang dapat memisahkan keluarga mereka. Suami istri ini setelah sepakat mencabutnya, pasangan suami istri ini tetap utuh pernikahannya. Dan sekarang mereka masuk 15 tahun usia pernikahan dan tetap utuh. Kemudian keluarga ini sekarang diberkati dengan usaha yang bagus, dengan rumah dan juga fasilitas kendaraan yang bagus. Mereka juga memiliki anak-anak yang takut kepada Tuhan, menghormati kepada orang tua, dan baik dalam sekolah mereka. Mereka sedapat mungkin berusaha untuk bisa membantu orang yang mungkin bisa dibantu. Saudara, jika di antara kita sempat mengalami yang serius karena dampak kata-kata, bolehkah suami dan istri sama-sama merendahkan hati
Sama-sama kita mengampuni dan memaafkan. Dan kita cabut kata-kata itu kembali. Dan kita ucapkan kata-kata yang baik, kata-kata iman, kata-kata berkat untuk keluarga kita. Dan itulah yang akan terjadi pada hari-hari ke depan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih. Karena Tuhan memberi kepada kami pemahaman dan pengertian untuk dapat mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata iman yang akhirnya terjadi kepada keluarga dan masa depan kami. Ampuni kami kalau ada kata-kata yang negatif, kata-kata perceraian dan sejenisnya yang terlontar. Kami meminta dalam nama Yesus dari semua suami istri yang saat ini mendengarkan penyampaian ini, dan siapapun yang mendengarkan siaran ini, kekuatan daripada kata-kata negatif tercabutlah dalam nama Yesus. Gantilah menjadi kata-kata yang menguatkan mereka untuk mengucapkan kata-kata berkat mulai hari ini. Terima kasih. Diberkatilah hubungan suami istri. Diberkatilah setiap keluarga yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian acara Embun Pagi kali ini. Nantikan acara Embun Pagi pada kesempatan yang akan datang dengan topik lainnya. Jika saudara merasa diberkati dengan episode ini, silakan di-subscribe, di-like, dan dibagi kepada yang lain, di-share supaya orang lain juga diberkati melalui sharing pada kesempatan ini. Saya Peter Napitupulu mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam.